Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Mardila Agustin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu komunikasi bisnis. Bisnis plan yang saya ambil adalah dessert box. Dessert box merupakan makanan penutup yang ada di dalam kotak makanan. Berbeda dengan dessert box biasanya yang disajikan di piring. Dessert box ini bisa langsung dimakan dari tempatnya. Makanan manis yang ditata dalam kotak bening ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan seperti kue spong, krim lembut, taburan bubuk coklat, biskuit sebagai topping, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat bisnis plan dessert box ini. Yang pertama, manfaat finansial. Menawarkan dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memberikan harga yang murah tapi berkualitas. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Yang kedua, ada manfaat pemilik. Usaha ini dapat berkembang ke luar Madiun atau keluar kota. Usaha di Spok ini cukup menjanjikan bagi kami karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum menikmati enak dan lebarnya di Spok ini, sehingga kami dapat memasarkannya ke daerah tersebut. Yang ketiga, ada manfaat bagi masyarakat. Selain itu, secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, karena jika usaha bisa berkembang pesat, maka akan membutuhkan banyak tenaga kerja baru. Kunci kesuksesan dari bisnis ini, yang pertama adalah harga. Dalam penjualan, penetapan harga merupakan kunci sebuah kesuksesan yang paling penting karena konsumen akan mencari dan memilih harga yang paling murah. Yang kedua itu memiliki tempat yang strategis. Kami telah memilih tempat usaha yang mudah dijangkau oleh para konsumen karena mudah diakses oleh kendaraan, dan kami pun menyediakan lahan parkir yang cukup luas dan aman, sehingga para konsumen tidak mengalami kesulitan untuk memikirkan kendaraannya. Yang ketiga adalah pelayanan yang baik. Para konsumen yang akan membeli produk kami tidak perlu repot-repot untuk datang ke toko karena kami telah menyediakan online shop yang dapat diakses melalui sosial media seperti Instagram. Yang keempat adalah produk halal dan terjamin kualitasnya. Setiap produk yang dijual oleh pemilik dessert box telah memenuhi standar sehingga konsumen tidak perlu khawatir jika ingin membeli produk ini. Selanjutnya yaitu kerangka dan format bisnis plan ini. Nama usahanya yaitu dessert box. Lokasi yang direncanakan, lokasi usaha dessert box ini akan didirikan di Kecamatan Kartoharjo, Madiun, karena lokasi daerah ini cukup strategis yang berada di dekat dengan perumahan penduduk dan bertepatan di persimpangan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat dan kendaraan, maka peluang untuk menjual produk akan menjadi besar dan menguntungkan. Yang ketiga ada visi. Visi di sini menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Selanjutnya ada misi, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan, dan menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Yang keempat, komoditi yang diusahakan yaitu dessert box. Yang kelima, konsumen yang dituju yaitu konsumen yang suka dengan makanan manis, dan tentu juga dessert box ini bisa dijadikan makanan penutup. Yang keenam, pasar yang dimasuki yaitu dessert box ini bisa dikonsumsi oleh segala usia tanpa ada efek samping apapun. Yang ketujuh adalah partnership. Partnership di sini yaitu mengambil ojol atau ojek online jika konsumen merasa keberatan untuk datang langsung ke toko, dan juga bisa pesan lewat aplikasi seperti era masa kini. Nah, yang kedelapan, personil yang dipercaya. Personil dipercaya di sini yaitu memilih seseorang untuk menjalankan usaha karena kejujurannya. Selanjutnya kesembilan yaitu penggunaan teknologi yang kami gunakan. Yang pertama, mesin yang akan digunakan untuk membuat kue tidak perlu membelinya dengan mengeluarkan uang yang berjuta-juta. Namun dengan memiliki kualitas yang baik pun sudah dapat menjalankan usaha ini. Karena yang terpenting adalah sebuah takaran yang pas dan ketepatan waktu dalam proses pembuatan kue yang tepat. Yang kedua, kecepatan produksi. Maksimal 1 hari itu 2 kali pengiriman karena produksi dalam jumlah yang lumayan banyak. Yang ketiga, pemilik usaha mengusahakan untuk mendapatkan hasil produk yang bagus dan enak, serta teknologi yang digunakan termasuk semi modern.
Yang ke-10, promosi. Promosi adalah hal yang sangat penting dalam proses pemasaran, terutama pada produk baru yang ingin segera dikenal masyarakat. Strategi pemasaran yang kami gunakan dalam hal ini adalah dengan memberikan diskon atau potongan harga pada beberapa menu dari Sebox. Tujuannya adalah untuk targetkan lebih banyak konsumen sehingga Sebox bisa dengan cepat dikenal masyarakat dan sampai pada target pemasaran. Aspek pasar. Yang pertama ada gambar umum pasar dan sasaran. Yang kedua jenis produk yang dipasarkan. Yang ketiga target pasar. Yang keempat pesaing. Kelima sasaran pembeli. Yang keenam diferensiasi. Yang ketujuh strategi STP. Segmentation, targeting, dan positioning. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada produk, yang kedua ada rencana usaha. Rencana usaha di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Yang ketiga ada analisis pasar. Analisis pasar di sini ada 3, yaitu target penjualan, sasaran, dan konsumen. Yang keempat strategi pemasaran, yaitu terdapat media partner, media internet, membuka cabang, pengembangan produk, dan melakukan promosi. Selanjutnya ada analisis operasional. Analisis operasional adalah analisis yang menjelaskan tentang usaha seperti rencana produksi usaha, analisa aspek pendukung bisnis, serta menganalisa SWOT dari sebuah usaha. Yang kedua, rencana produksi. Rencana produksi yang dilakukan dalam usaha ialah sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas, lokasi, dan citra rasa. Yang ketiga ada analisa pendukung bisnis, yaitu ada distributor, pelaku bisnis, dan tempat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strikes. Salah satu kekuatan dari usahaku ini adalah memiliki kualitas produk yang terjamin halal. Rasanya enak, memiliki tampilan yang menarik, dan bisa juga dijadikan sebagai makan penutup. Yang kedua ada weakness. Salah satu kelemahan dari usahaku ini adalah cepat mengalami perubahan tren sehingga selera masyarakat yang mudah berganti dan bahan baku yang relatif tidak menentu. Selanjutnya ada opportunity. Daya beli masyarakat terhadap makanan relatif tinggi, banyak digunakan untuk berbagai acara. Yang keempat ada threats, yaitu adanya produk sejenis, lalu selera konsumen selalu berubah-ubah dapat mempengaruhi terhadap pembelian produk. Selanjutnya ada bahan baku, dapat berubah sewaktu-waktu dan hal ini menyebabkan naiknya harga produk. Lalu yang terakhir adalah persaingan usaha yang ketat. Selanjutnya itu aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Untuk kemudian modal awal untuk memulai usaha di sini adalah investasi, yaitu pertama adalah komponen, yaitu mesin oven, kompor, loyang, mampan, baskom, serpet atau las, spanduk, sendok, pisau, mesin pengaduk adonan, gerobak, dan tabung gas. Untuk total biayanya yaitu 2.788.000 dan untuk penyusutannya per tahun yaitu 850.000. Untuk biaya bahan baku produksi di sini memerlukan beberapa bahan, yaitu pertama tepung terigu, telur, susu cair, minyak goreng, garam, gula pasir, margarin, pewarna makanan, ragi instan, baking powder, emulsifier atau SP, vanili, whipping cream, coklat bubuk, bubuk kopi tambah ampas, air lemon, pasta red velvet. Dengan jumlah harga untuk per tahunnya yaitu 28.375.000. Selanjutnya ada biaya operasional, biaya gaji karyawan per orangnya. Lalu ada biaya listrik dan air, biaya gas, biaya komunikasi dan promosi, biaya pemeliharaan alat, biaya gerobak, yaitu dengan total per bulannya yaitu 2.510.000 dan untuk per tahunnya yaitu 30.120.000. Kebutuhan modal awal usaha di Sebox adalah sebesar biaya investasi ditambah biaya bahan baku produksi dan biaya operasional, yaitu 2.788.000 ditambah 28.375.000 ditambah 2.510.000, yaitu dengan total semuanya yaitu 33.673.000.
Biaya total di sini ada biaya investasi per tahun, biaya bahan baku produksi per tahun, biaya operasional dan biaya penyusahan. Yaitu dengan total semuanya yaitu 62.138.850.000. Lalu selanjutnya adalah HPP, harga produk produksi. Biaya tetap yaitu sama dengan biaya penyusutan ditambah biaya operasional sama dengan 8.850.850 ditambah 30.120 sama dengan 30.975.850 untuk per tahunnya. HPP biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi. Biaya tetapnya sendiri yaitu 30.975.850. Untuk biaya produksinya yaitu 28.375.000. Untuk biaya jumlah produksinya yaitu 5.500 pack untuk per bulannya dikali 330 hari dengan hasil 1.815.000. Jadi untuk HPP atau harga produksinya adalah untuk harga per box dessert box-nya yaitu 32.700 atau untuk dibulatkannya menjadi 33.000. Untuk harga jual per unit dessert box-nya yaitu 33.000 dikali 10% dengan hasil 3.000. Jadi harga jual per unit dari produk dessert box adalah 33.000 ditambah 3.000 yaitu 36.000 untuk per box-nya. Proyeksi rugi dan laba. Untuk penjualannya, untuk pendapatan penjualannya yaitu harga produk jualnya yaitu 36.000 dan lalu untuk penjualannya yaitu 1.815 box dikali per tahun yaitu menghasilkan total pendapatan yaitu 21.562.200. Biaya produksinya sendiri ada terdapat variabel cost atau biaya variabel yaitu biaya bahan baku dan bahan pendukung sebesar 28.375.000 dan terdapat fixed cost atau biaya tetap. Total biaya tetapnya adalah 30.120.000. Lalu terdapat total biaya produksi yaitu 32.908.000. Jadi untuk laba pendapatan dikurangi biaya produksi untuk semuanya yaitu 4.988.462. Kesimpulannya yaitu kegiatan bisnis ini memudahkan masyarakat dalam mencari makanan manis berupa dessert. Usaha dessert box ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang bisnis yang memperoleh keuntungan atau laba yang tinggi dengan berbagai macam rasa dan bentuk yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Namun semua itu juga harus disertai dengan kemampuan membaca peluang yang baik, dibarengi dengan pola manajemen yang baik dan menyayangkan bahwa bisnis apapun yang dilakukan dapat bersaing dan dapat berkembang sesuai harapan jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan selama saya presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.